Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andita Kurnianti NPM 5020049 dalam mata kuliah Telaah Kurikulum. Topik of the day atau pembahasan kita hari ini adalah perubahan dan perbedaan kurikulum dimulai dari tahun 1947 hingga paradigma baru. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perubahan dalam proses perencanaan dan penyusunan kurikulum serta kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita bertanya, mengapa sih perlu ada perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum ini didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, terutama di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, iptek, dan juga sosial budaya. Kurikulum juga terjadi karena ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis atau perbedaan kurikulum 1947 hingga paradigma baru. Kurikulum 1947 menekankan pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Diajarkan juga cara bersosialisasi dan menekankan jiwa bela negara. Pada kurikulum 1952, setiap RPS harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Selanjutnya ada kurikulum 1964. Di sini pemerintah berkeinginan agar rakyat memiliki pembekalan pengetahuan akademik pada jenjang SD, sehingga dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1968 mengubah struktur Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan juga kecakapan khusus. Kegiatan mempertinggi kecerdasan dan juga keterampilan, mengembangkan fisik yang sehat dan kuat, serta materi pembelajaran bersifat teoritis. Selanjutnya ada kurikulum 1975 yang menekankan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Guru juga diwajibkan membuat rincian tujuan yang ingin dicapai saat KBM. Sistem belajar lebih sistematis dan bertahap. Selanjutnya kurikulum 1984 mengusung konsep skill approach, berorientasi pada tujuan pembelajaran instruksional. Pendekatan belajarnya siswa aktif dan materi pembelajaran dikemas dalam pendekatan spiral, memberikan pengertian dahulu sebelum materi. Selanjutnya ada kurikulum 1994 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan, juga menekankan prinsip link and match. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas tertentu. Karakteristiknya menekankan pencapaian kompetensi siswa, dan pendekatan dan metode yang digunakan juga beragam. Selanjutnya ada kurikulum 2006, di mana guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan, siswa, dan juga sekolah. Kurikulum ini merujuk pada tujuan pendidikan nasional. KD dan juga SKKD-nya telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada kurikulum 2013, mengembangkan dan memperkuat sikap keterampilan serta pengetahuan secara berimbang, dan juga terdapat 4 elemen kurikulum. Mode pembelajarannya berupa tematik, pendidikan saintifik. Selanjutnya yang terakhir ada kurikulum paradigma baru. Pada kurikulum ini, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Kompetensi dasarnya diganti menjadi capaian pembelajaran. Pelaksanaan KBM dengan pendekatan tematik dapat dilakukan di segala jenjang pendidikan. Jam pelajarannya ditetapkan per tahun. Sekolah bebas menentukan mode pembelajaran yang kolaboratif agar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Diadakan kembali mata pelajaran TIK dengan nama informatika, dan juga mata pelajaran IPA dan IPS diajarkan bersamaan dengan nama IPAS. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. See you next time.